Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kiyaku Abdul Fattah Revaldo dengan NIM 090011 2824 29075. Jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana model OSI dan TCP IP dapat membantu infrastruktur jaringan dalam suatu perusahaan teknologi. Nah, studi kasus yang dibahas ini adalah perusahaan yang mengalami keterbatasan bandwidth, gangguan transmisi, dan kesalahan dalam pengiriman informasi. Nah, yang pertama itu bandwidthnya terbatas sehingga proses transfer data menjadi lambat. Yang kedua, sering terjadi gangguan transmisi yang membuat koneksi tidak stabil. Nah, yang ketiga, adanya kesalahan data saat proses pengiriman informasi. Nah, untuk memahami solusi dari permasalahan ini, kita itu perlu pahami dulu bagaimana data sebenarnya berjalan di dalam jaringan menggunakan model OSI dan TCP/IP. Oke, yang pertama akan saya jelaskan dulu OSI model. Nah, OSI model ini adalah model referensi yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapis. Yang bisa kita lihat pada gambar di samping ini ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, tujuan dari model ini adalah untuk mempermudah perancang jaringan atau kita dan memudahkan proses troubleshooting jika terjadi masalah. Dengan adanya pembagian layer seperti ini, kita tuh bisa mengetahui di bagian mana kesalahan terjadi tanpa harus memeriksa seluruh sistem. Nah, kita ke fungsi tiap layer OSI. OSI layer ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu upper layer dan lower layer. Nah, untuk upper layer itu kita sebut sebagai user support layer. Nah, yang pertama itu ada application. Application layer ini menyediakan layanan langsung ke pengguna seperti email dan web. Yang kedua, presentation layer, bertugas melakukan enkripsi dan mengatur format data. Yang ketiga itu ada session layer, mengatur sesi komunikasi antara dua perangkat. Yang digunakan itu seperti SYN ACK gitu. Nah, untuk lower layer ini kita bisa sebutnya network support layer. Yang pertama itu ada transport layer. Layer ini tuh mastiin data dikirim secara end to end dengan andal supaya tidak ada anonymous yang dapat mengambil data kita secara tidak sah. Yang kedua itu ada network layer. Ini mengatur pengalamatan IP dan routing seperti IP address kita. Nah, yang ketiga ada data link layer. Ini menangani alamat MAC dan deteksi kesalahan jika ada kesalahan dalam sistem kita. Nah, yang terakhir itu ada physical layer. Ini itu bentuknya itu seperti kabel atau Ethernet. Ini mengirim data dalam bentuk sinyal listrik atau cahaya. Oke, next slide. Ada proses pengiriman data atau encapsulation. Nah, kita langsung saja dari contoh ya. Kita langsung jelasin dari contoh. Misal, ketika seorang karyawan mengirim email. Nah, data pertama kali dibuat itu di application layer. Nah, terus masuk ke transport layer dan dipecah menjadi beberapa segmen serta diberikan nomor urut. Di network layer, paket diberikan alamat IP tujuan. Terus di data link layer itu ditambah alamat MAC agar dapat dikirim dalam jaringan lokal. Nah, terakhir di physical layer, data itu dikirim dalam bentuk sinyal melalui kabel atau media transmisi. Proses ini itu disebut encapsulation.
Nah, di sisi penerima ini disebut namanya decapsulation, yaitu prosesnya tinggal dibalik dari bawah ke atas. Oke, kita masuk ke model TCP/IP. Selain OSI tadi, terdapat model TCP/IP yang digunakan secara nyata dalam jaringan internet. Model ini terdiri dari 4 layer, yaitu application, transport internet, dan network access. Nah, layer application ini mencakup fungsi 3 layer di teratas OSI layer tadi. Nah, layer transport ini menggunakan protokol seperti TCP untuk memastikan pengiriman data yang andal. Dan di layer internet ini bertanggung jawab terhadap pengalamatan IP. Di layer network ini menangani proses transmisi fisik data. Model TCP/IP ini menurut saya ini lebih sederhana dan langsung diterapkan dalam sistem jaringan modern. Nah, setelah kita bahas OSI model dan TCP/IP tadi, kita nemu nih perbandingannya. Model OSI itu memiliki 7 layer dan bersifat konseptual atau sebagai model referensi. Sedangkan TCP/IP itu cuma punya 4 layer dan digunakan secara nyata dalam implementasi internet. Walaupun kedua model ini jumlahnya layer berbeda, tapi ini saling berkaitan. Model OSI itu dapat bantu kita memahami konsep komunikasi jaringan secara detail, sedangkan TCP/IP membantu kita menerapkan dalam praktiknya. Nah, untuk masalah bandwidth tadi yang terbatas dapat dianalisis melalui transport layer. Protokol TCP memiliki mekanisme flow control dan congestion control yang mengatur jumlah data yang dikirim agar tidak melebihi kapasitas jaringan. Pada network layer ini, sistem routing memilih jalur terbaik agar pengirim data lebih efisien. Dengan mekanisme seperti ini, penggunaan bandwidth menjadi lebih optimal dan stabil. Nah, untuk solusi gangguan dan error data, gangguan transmisi dapat dideteksi pada data link layer melalui metode error detection seperti CRC. Pada transport layer terdapat mekanisme acknowledgement dan retransmission. Jika paket hilang atau rusak, sistem akan meminta pengiriman ulang. Selain itu, sequence number memastikan data diterima sesuai urutan. Dengan sistem ini, komunikasi menjadi lebih andal meskipun terjadi gangguan jaringan. Nah, setelah yang kita jelaskan tadi, sebagai kesimpulan, melalui pembahasan tadi dapat kita pahami bahwa komunikasi data bukan sekedar proses mengirim dan menerima informasi, tetapi melibatkan tahapan yang terstruktur dan sistematis. Model OSI ini membantu kita memahami setiap proses tersebut dengan membaginya ke dalam 7 lapisan yang memiliki fungsi spesifik. Dengan adanya pembagian layer ini, kita dapat lebih mudah menganalisis, mengidentifikasi, dan memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam jaringan. Sementara itu, TCP/IP model merupakan implementasi nyata yang digunakan dalam sistem jaringan modern, termasuk internet yang kita gunakan sehari-hari. Model ini menyederhanakan konsep OSI menjadi 4 layer utama, tanpa menghilangkan fungsi penting dalam proses komunikasi data. Nah, dalam studi kasus perusahaan yang mengalami keterbatasan bandwidth tadi, gangguan transmisi, dan kesalahan data, kedua model ini memberikan kita pendekatan yang jelas dalam mencari solusi melalui mekanisme seperti flow control, congestion control, error detection, dan acknowledgement dan retransmission. Sistem jaringan dapat bekerja lebih stabil, efisien, dan andal. Dengan kita sudah memahami konsep ini secara menyeluruh, kita tidak hanya mengetahui bagaimana data bergerak dari pengirim ke penerima, tetapi juga memahami bagaimana menjaga agar proses tersebut tetap cepat, akurat, dan aman. Oleh karena itu, model OSI dan TCP/IP menjadi fondasi penting dalam membangun dan mengoptimalkan infrastruktur jaringan yang berkualitas.
Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya memiliki sedikit saran. Jika Anda belum memahami penjelasan yang saya berikan tadi, kalian bisa langsung belajar di platform TryHackMe ini di dalam network konsep ini. Di sini sangat jelas menjelaskan di OSI layer, TCP/IP model, IP address, dan TCP encryption. Nah, dengan kalian belajar di sini, saya yakin pengertian kalian tentang OSI layer dan TCP/IP itu bisa lebih paham daripada hanya mendengarkan penjelasan saya saja. Mungkin itu saja. Terima kasih.